Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah kebaikan dan cinta yang masih kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai proses belajar. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, kiranya apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan, dan apa yang kami renungkan, kiranya dapat berguna bagi kami dalam menempuh masa depan kami dan juga menghidupi panggilan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Yere. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kita pagi ini, selamat pagi, akan meneruskan pembahasan kita tentang dunia perjanjian baru. Selalu pemikirannya yang penting adalah kita hanya bisa membaca teks perjanjian baru itu dengan baik, sehingga penafsiran kita akan menjadi subur, kalau kita membacanya di dalam konteks di mana perjanjian baru itu muncul. Ya, meskipun nanti dalam perjalanan waktu kita bisa menggunakan pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan sinkronis, tidak perlu melihat dunia zaman dulu. Ya, tidak perlu melihat bagaimana proses terbentuknya kitab suci kita ini. Semester 2 kalian akan mengikuti kuliah metode tafsir kitab suci dan akan tahu model-model penafsiran itu. Tetapi selalu kita meyakini bahwa sebuah teks itu hanya bisa mempunyai arti kalau dibaca dalam konteksnya. Dibaca dalam dunia yang melahirkan teks itu. Ya. Saya menjadi Eko yang seperti ini karena saya dilahirkan di keluarga tertentu. Seandainya saya ini dilahirkan di istana negara, anak presiden, mungkin saya tidak akan menjadi seperti ini. Tapi karena saya dilahirkan di Muntilan, di keluarga seorang tukang kayu, mama saya tukang jahit, ya saya menjadi seperti ini. Kesukaan saya, cita-cita saya, mungkin juga warna kulit saya menjadi seperti ini ya karena bapak saya seperti ini. Mungkin kalau saya jadi anaknya Clinton atau siapa orang Amerika sana, kalian itu akan lihat wajah saya yang lebih putih cemerlang, tidak perlu itu dengan skincare, itu sudah wajahnya cemerlang. Maka kita selalu memahami bahwa sebuah teks itu terbentuk di dalam sebuah konteks, dalam sebuah dunianya. Baik dunia dalam arti spasialnya, space-nya, tempatnya, juga dunia dalam arti waktunya. Kurun waktu yang berbeda itu pasti sudah akan memunculkan teks-teks yang berbeda. Kalian sekarang hidup di tahun 2000-an, ya. Lagu-lagu pop yang berkembang pada zaman ini sudah berbeda dengan tahun 90-an ketika saya masih SMA. Lagu-lagu tahun 90-an itu sudah beda dengan tahun 70-an ketika saya lahir. Maka setiap zaman itu pasti menghasilkan suatu bentuk teks yang khusus. Tidak hanya bentuknya, tetapi juga isinya, pemikirannya pasti sudah berbeda. Sehingga kita perlu selalu menempatkan teks-teks yang akan kita baca ini di dalam konteksnya. Ini arti penting kita belajar tentang dunia perjanjian baru. Kita mau tahu dunia seperti apa, ya, situasi historis seperti apa yang terjadi pada periode penulisan perjanjian baru. Berarti awal tradisi kekristenan ketika Yesus masih hidup sampai kurang lebih pada tahun 100-120. Nah, yang kemarin sudah kita bahas ini adalah tentang unsur pertama yang sangat penting dalam periode itu, yaitu unsur Helenis. Artinya berkembangnya tradisi budaya Yunani sebagai budaya yang hidup di wilayah yang sangat luas, yang dahulu dikalahkan oleh Alexander Agung. Kalau itu sudah mulai tahun 300 sebelum Masehi, berarti sudah ada waktu 300 tahun. Ya, proyek Helenisme ini berjalan. Itu artinya apa? Kalau Helenisme ini dilaksanakan secara masif,
maka sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh Alexander Agung, ya meskipun nanti pecah-pecah, ini sudah mengambil alih budaya Yunani sebagai budaya mereka. Filsafat-filsafat Yunani sebagai cara berpikir mereka. Bahkan arsitektur Yunani itu sudah mereka ambil alih sebagai arsitektur mereka. Termasuk juga agamanya. Termasuk juga dewa-dewi yang disembah orang Yunani itu sekarang disembah di Mesir, disembah di Palestina, disembah di berbagai macam tempat. Dan ini suatu gerakan yang cukup masif. Artinya apa? Ini bukan hanya terjadi di suatu tempat tertentu. Kalian ingat ya zaman-zaman pemberontakan Makabius apa yang terjadi? Orang-orang Yunani itu menempatkan patung Zeus itu di bait Allah Yerusalem. Yang oleh Yudas Makabeus dianggap ini penghinaan luar biasa. Tetapi itu yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Yunani. Membawa serta agama, bahasa, filsafat, arsitektur itu ke tempat-tempat yang dikuasai oleh kekuasaan Yunani. Sehingga sesudah 300 tahun pada zaman Yesus, pada zaman para murid, pada zaman penulisan Perjanjian Baru, praktis wilayah-wilayah yang luas ini sudah berbudaya Yunani. Berbahasa Yunani pasti. Ya, filsafat Yunani pasti sudah sangat mempengaruhi cara berpikir orang zaman itu. Cara hidup orang Yunani juga seperti itu. Dan kali lalu kita melihat bahwa seluruh wilayah yang dulu dikalahkan oleh Alexander Agung itu praktis sudah berbudaya Yunani. Satu-satunya tempat yang masih bisa mempertahankan identitas kultural mereka, termasuk identitas religius mereka, adalah Yerusalem atau daerah Yudea, jadi Israel bagian selatan. Sementara Israel bagian utara pun sudah sangat dipengaruhi tradisi Yunani. Nah, ini yang minggu lalu kita lihat. Sehingga pada saat Perjanjian Baru itu ditulis, budaya apa yang sangat mempengaruhi wilayah Palestina, tempat Perjanjian Baru itu muncul adalah budaya Yunani. Itulah sebabnya teks-teks Perjanjian Baru yang asli semula juga ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun Yesus itu orang Palestina, orang Israel, berbahasa Ibrani, berbahasa Aram. Murid-muridnya juga berbahasa Aram, tetapi teks-teks Perjanjian Baru semua ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak ada yang ditulis dalam bahasa Aram. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Aram, tetapi tidak ada manuskrip, tidak ada dokumen-dokumen peninggalan sejarah yang menampakkan bahwa Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Aram. Ya, juga Injil Matius yang hidup di dalam kultur Yahudi, kultur Israel pun ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ini kita lihat betapa besar pengaruh Yunani dalam cara hidup orang zaman itu. Sampai orang-orang Palestina pun menggunakan bahasa Yunani untuk menulis. Yunani ini nanti juga akan sangat berpengaruh dalam filsafatnya. Ya, teks-teks Perjanjian Baru kita sangat banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kerangka berpikir Injil Yohanes itu adalah filsafat Yunani. Mungkin ada Gnostisisme, ada Plato dan Neoplatonisme yang nanti akan dipelajari. Sehingga kalau kita mau mempelajari sungguh-sungguh teologi Kristiani, kita mau tidak mau harus mempelajari filsafat Yunani. Kalian ini baru semester 1 dan akan mengalami perubahan nanti di kurikulum bakalaureat. Ya, di kurikulum bakalaureat itu diminta supaya 20% atau 60% dari perkuliahan selama 2 tahun pertama di FTW itu harus filsafat. Maka kalian sebetulnya itu dituntut untuk belajar filsafat banyak sekali itu. Dan mengapa ada tuntutan dari gereja, dari Vatikan, supaya kita belajar filsafat adalah karena teologi kita, termasuk tulisan Perjanjian Baru kita, itu sangat
diwarnai oleh filsafat Yunani yang berkembang pada zaman itu. Kalau kita membaca surat Paulus, lalu di situ menjadi jelas, Paulus sangat banyak menggunakan filsafat Yunani. Cara Paulus menulis surat, itu juga cara Yunani. Cara Paulus berargumentasi, ya, mempertanggungjawabkan ajarannya, itu juga Paulus menggunakan cara-cara Yunani. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dalam hal bahasa, dalam hal kultur, dalam hal filsafat, Perjanjian Baru itu sangat dipengaruhi oleh kultur Yunani. Apalagi Yunani pada waktu itu sudah sangat maju dalam hal sastra, tertulis. Ya, kalau tradisinya Yahudi itu bukan tradisi tertulis. Tradisi Yahudi itu adalah tradisi lisan. Ya, menyampaikan sesuatu secara lisan kepada satu orang nanti akan disampaikan kepada orang lain. Termasuk Taurat pun disampaikan secara lisan. Sehingga Taurat itu baru mulai terbentuk menjelang akhir-akhir abad pertama, ya, sebelum Masehi. Sebelumnya kitab suci Taurat cerita tentang Musa, cerita tentang Abraham, cerita tentang perjalanan di padang gurun, semuanya disampaikan secara lisan. Tidak ada bentuk tertulis. Nah, ketika para misionaris Kristen mulai masuk ke wilayah-wilayah di luar Palestina yang sudah sangat Yunani, mereka akan bertemu dengan masyarakat yang sudah sangat terbiasa dengan tulisan. Banyak sastrawan Yunani, banyak sejarawan-sejarawan Yunani yang menuliskan sejarah, menulis cerita itu. Dan mau tidak mau ketika iman Kristiani itu dibawa keluar dari Palestina, masuk ke wilayah-wilayah Yunani, lalu apa yang semula diwartakan secara lisan, itu mulai akan ditulis. Mukjizat-mukjizat Yesus, apakah langsung akan ditulis oleh murid-muridnya? Tidak. Ya, ketika Yesus mengajar, tidak ada muridnya yang membawa buku, lalu mencatat. Tidak ada muridnya yang membawa laptop, kemudian apa yang diajarkan oleh Yesus diketik. Tapi ketika Yesus mengajar, murid-muridnya membawa apa? Membawa telinganya ini, didengarkan. Apa yang didengar itu direkam, disimpan di dalam otak mereka ini. Itu cara mereka. Dan apa yang sudah direkam, disimpan, ini kemudian diwartakan secara lisan. Maka mukjizat Yesus juga diwartakan secara lisan. Apa yang diajarkan oleh Yesus diwartakan secara lisan. Nah, lama-kelamaan apa yang diwartakan secara lisan ini ditulis. Ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani, yang waktu itu sudah menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Atau yang kita sebut sebagai lingua franca. Selain filsafat, kemudian sastra, ini pasti juga bentuk-bentuk cerita. Ya, tradisi orang Yunani untuk bercerita tentang sejarah, tentang riwayat hidup seseorang yang kita sebut sebagai biografi, itu pasti juga mempengaruhi misalnya nanti Injil. Ya, Injil-Injil kita itu dulu disebut sebagai biografi Yesus, kisah hidup Yesus. Cara orang-orang Yunani menulis surat itu juga diambil alih oleh Paulus. Ya, ketika Paulus menyampaikan ajarannya, Paulus tidak membuat suatu cerita, kisah seperti di dalam Injil. Tetapi Paulus itu menulis surat. Bentuk surat Paulus itu adalah bentuk surat Yunani. Cara Paulus berargumentasi dalam surat-suratnya adalah cara argumentasi Yunani. Ya, maka ini kita tidak bisa mengesampingkan pengaruh Yunani, Helenisme di dalam pembentukan tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Baik, ini sebagian sudah kita bahas minggu lalu, saya harap menjadi jelas. Sekarang kita mau melihat satu bagian yang juga menjadi kekuatan dalam tradisi Yunani, yaitu tentang agama-agama yang berkembang. Ya, kita tahu bahwa tradisi Yunani itu tradisi politeis, ya, menyembah banyak dewa-dewi.
Dan situasi ini juga yang sedang dihadapi oleh kekristenan. Nanti tradisi Kristen, iman Kristiani akan masuk dalam wilayah-wilayah yang sudah memiliki agama tersendiri. Paulus itu akan membawa kekristenan itu semula ke wilayah Asia Kecil, di Turki sekarang ini. Sampai nanti akan masuk ke wilayah Yunani, yang menjadi pusat dari Helenisme itu. Masuk ke Athena, masuk ke Tesalonika, ke Filipi, sampai di Korintus. Mau tidak mau, iman Kristiani yang semula itu muncul di wilayah Palestina, sekarang harus menghadapi kultur yang baru. Masuk dalam dunia yang baru. Dan kalau iman Kristiani ini masuk dalam dunia yang baru, ya mestinya kemudian juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru itu. Ya, kalau saya mau masuk ke suatu tempat yang baru, baju saya ini juga harus saya sesuaikan. Tadi saya keluar dari kamar mandi, saya sudah berpikir saya akan misa. Maka saya pakai celana panjang, saya pakai jubah, karena saya akan masuk ke konteks yang baru, gereja, saya akan misa. Selesai misa, saya pulang ke kamar saya, yang di pikiran saya akan mengajar. Nah, karena saya akan mengajar, saya pilih baju yang pantas untuk mengajar. Maka saya pilih baju ini, tidak pakai kaos tanpa kerah misalnya. Karena saya merasa itu tidak pas untuk mengajar. Nah, ini yang kemudian selalu harus kita perhatikan. Kita masuk dalam satu konteks yang baru, berarti kita juga harus menyesuaikan diri. Ya, begitu juga tradisi iman Kristiani kita itu bisa masuk ke dunia yang baru karena mau menyesuaikan diri. Kalau tidak akan bisa. Ya, dalam pengalaman kami di Jawa ini ketika Romo Van Lith itu masuk membawa tradisi iman Kristiani yang sudah ada sebelumnya, tetapi kemudian dia menemukan cara. Bagaimana ya caranya supaya gereja ini bisa tertanam di tanah Jawa ini? Supaya iman Kristiani ini mengakar di tanah Jawa ini. Maka dia harus mengambil jalan yang memungkinkan iman itu masuk. Maka Romo Van Lith belajar tentang bahasa Jawa, belajar tentang tradisi Jawa, belajar tentang kebudayaan Jawa. Sehingga iman itu masuk ke tanah Jawa lewat budaya-budaya. Juga nanti iman Kristiani akan masuk ke wilayah-wilayah di luar Palestina, juga menggunakan filsafat, menggunakan cara berpikir, menggunakan juga jenis sastra yang sudah dikenal oleh masyarakat di luar Palestina. Nah, ini tentang Yunani. Saya kira nanti buku saya bisa dibaca lebih lanjut dan dicermati di situ informasi-informasi tentang Yunani. Ya, yang utama kalau kita bicara tentang Yunani adalah tentang budaya, bahasa yang digunakan. Kemudian tentang filsafat. Ya, filsafat Yunani banyak mempengaruhi juga cara berpikir para penulis Perjanjian Baru. Yang ketiga adalah sastra. Ya, tulisan-tulisan Yunani, bentuk-bentuk sastra Yunani diambil alih oleh para penulis Perjanjian Baru untuk menuliskan berita tentang Yesus. Baik, tentang Yunani, apakah ada pertanyaan lebih dahulu sebelum saya lanjut ke Romawi? Ada kesulitan untuk memahami penjelasan saya? Kita baru bertemu semester ini ya. Ya, kalau ada yang tidak jelas, silakan langsung tanyakan kepada saya. Tidak usah menunggu di akhir pertemuan lalu saya tanya siapa yang bertanya. Kalau memang tidak jelas, yang saya katakan ini terlalu banyak kesana kemari, langsung tunjuk jari lalu tanyakan. Daripada nanti saya menjelaskan banyak hal, tetapi itu ternyata tidak jelas bagi kalian. Ya, jangan takut memotong pembahasan saya. Ya, itu lebih baik daripada saya bicara banyak tapi tidak jelas. Oke, sekarang kita lanjut pada unsur yang kedua di dalam tradisi zaman itu yang sangat berpengaruh pada penulisan Perjanjian Baru.
Kekuatan kedua dalam dunia Perjanjian Baru ini adalah Kekaisaran Romawi. Kali lalu saya menjelaskan, kalau Yunani itu titik beratnya ada pada budaya, pada pemikiran, pada filsafat, pada tradisi sastra. Sementara kekuasaan Romawi ini adalah kekuasaan yang pada hakikatnya kekuasaan militer. Maka yang sangat berpengaruh di dalam situasi zaman Romawi adalah militer. Zaman militer ini pasti kaitannya dengan ekonomi, dengan perdagangan tentu saja. Nah, secara kultural, tradisi Romawi itu tidak banyak berpengaruh dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ya, tetapi bahwa waktu itu Palestina dan wilayah sekitar Mediterania itu dikuasai oleh tentara-tentara Romawi, berarti itu sudah menciptakan suatu cara hidup yang tertentu. Ya, daerah Afrika Utara itu praktis sudah masuk atau dikuasai oleh Roma. Wilayah Syria Palestina sudah dikuasai oleh Roma. Wilayah Asia Kecil yang sekarang kita sebut Turki sudah dikuasai Roma. Termasuk juga Yunani sudah dikuasai Roma. Apalagi daerah Italia pasti dikuasai oleh Roma. Sehingga wilayah yang sangat luas ini sudah ada dalam satu kekuasaan politik, satu kekuasaan militer. Apa yang khas di dalam tradisi Romawi itu lebih pada pembangunan infrastruktur. Kalau kita melihat nanti peta-peta zaman Romawi itu, kota yang satu sudah dihubungkan dengan jalan yang disebut sebagai Via Romana itu. Yang pada zaman itu pasti ini jalan tol ini yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain. Dan dibuat oleh siapa? Dibuat oleh tentara-tentara Roma. Maka kalau cari gambar-gambar di internet itu ya, kalau lihat ada jalan yang diatur dengan batu-batu yang besar, batu ditata itu adalah jalan yang dibangun oleh tentara-tentara Romawi. Untuk apa? Untuk jalan kereta perang mereka, untuk jalan pasukan. Tetapi sesudah jalan itu dibangun, pasti ada pedagang-pedagang yang juga lewat jalan itu. Nanti kalau Paulus itu bisa berjalan dari satu kota ke kota yang lain, ya karena sudah ada jalan yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain. Tidak harus itu lewat hutan, membuka hutan lagi. Lihat, bahasanya Paulus sudah ngerti. Jalan-jalan sudah dipersiapkan. Karena ini memang jalan yang dibangun oleh Roma. Juga jalur laut. Ya, jalur pelayaran itu sudah dibangun oleh Roma. Pelabuhan-pelabuhan dibangun. Lalu kemudian jalan-jalan itu dibangun. Semua sudah disiapkan. Dan itu mempermudah nanti misionaris-misionaris Kristen untuk bergerak dari satu kota pindah ke kota yang lain. Entah lewat jalan darat ataupun juga lewat jalan laut. Nah, ini selalu bisa kita amati. Maka pemerintahan Roma itu sudah mempersiapkan suatu wilayah yang sangat luas yang nanti akan dimasuki oleh misionaris-misionaris Kristen. Ya, di satu sisi Roma itu menjadi kekuatan yang nanti menindas orang-orang Kristiani. Tetapi di sisi lain Roma itu menjadi kekuatan yang sebetulnya sudah mempersiapkan iman Kristiani ini untuk disebarkan di wilayah yang cukup luas yang waktu itu dikuasai Roma. Nah, nanti bisa mempelajari sambil membaca PowerPoint yang saya sediakan di LMS. Di screen ini saya tidak akan menggunakan PowerPoint. Ya. Kalian cukup mendengarkan saya, mencatat apa yang kalian anggap penting. Itu pun nanti rekaman ini masih saya upload di LMS, sehingga sebetulnya tidak perlu banyak mencatat. Perhatikan saja, lalu kalau ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan ke saya. Nah, sejarahnya bagaimana? Kekuasaan Romawi ini masuk ke wilayah Syria, termasuk juga menguasai Palestina, itu tahun 64, 63 sebelum Masehi. Ya, ketika Pompeius itu mengalahkan dinasti Seleukus. Ingat kemarin yang saya katakan, sekitar tahun 300 itu ada Alexander Agung.
yang melakukan ekspansi militer sampai wilayah yang sangat luas. Palestina itu wilayah yang sangat kecil yang waktu itu dikuasai oleh Syria. Ya, ketika Alexander Agung wafat, kemudian wilayah yang sangat luas itu dibagi-bagi ke siapa? Panglima-panglimanya. Semula wilayah Syria Palestina ada di bawah kekuasaan Mesir. Tetapi kemudian kekuasaan Mesir ini dikalahkan oleh Wangsa Seleukus. Ini juga dari Yunani. Menguasai wilayah Syria termasuk Palestina. Sampai pada tahun 64, ya, zaman-zaman pemberontakan Makabeus dan sesudahnya, tentara Romawi itu datang mengalahkan Wangsa Seleukus ini. Berarti pada tahun 64-63 sebelum Masehi, wilayah Palestina itu sudah ada di bawah kekuasaan Roma, ya, di bawah panglima yang namanya Pompeius waktu itu. Dan ini terus berjalan. Kekuasaan Romawi menjadi kekuasaan yang sangat luas. Dan sekitar zaman Yesus itu mulai dengan kaisar yang namanya Kaisar Agustus. Tahun 27 sebelum Masehi. Apa yang dibuat oleh Kaisar Agustus ini? Kaisar Agustus menyatukan semua kekuasaan pada dirinya. Kekuasaan presidensial dalam arti pemerintahan, kekuasaan yudikatif dalam arti juga pengadilan-pengadilan, kekuasaan militer ada pada dia, sehingga kekuasaannya itu menjadi sangat besar. Dan model pemerintahan seperti ini akan berlangsung terus sampai nanti di abad 5 Masehi. Nah, zaman ketika Yesus lahir, ini adalah zaman Kaisar Agustus. Maka kalau kita membaca Injil Lukas, Yesus itu lahir ketika Kaisar Agustus itu memerintahkan sensus cacah jiwa. Ini sudah menjadi pemahaman yang umum pada waktu itu. Tetapi kan Kaisar Agustus ini tidak langsung memerintah atas Palestina, ada wakilnya. Maka wakil yang menguasai wilayah Syria dan Palestina itu yang namanya Quirinius. Ditemukan juga di dalam Injil Lukas ketika Quirinius menjadi wali negeri Syria. Jadi ini wilayah yang cukup luas. Nah, wilayah yang lebih kecil, Yudea, Palestina ini dipimpin oleh siapa? Oleh panglima yang namanya Pontius Pilatus itu. Nah, Pontius Pilatus itu punya markas di Kaisaria Maritima, ya, dibuka itu peta perjanjian baru ada di situ. Itulah sebabnya mengapa zaman Yesus ketika Yesus itu ditangkap oleh para pemimpin Yahudi, Yesus harus dihadapkan pada Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus itu representasi perwakilan kekuasaan Roma di Yudea pada waktu itu. Nah, ini konteksnya. Nah, Kaisar Agustus ini menciptakan suatu ideologi yang disebut sebagai Pax Augusta. Pax dalam bahasa Latin, gitu ya, damai, kesejahteraan, ya, kesejahteraan Agustus, karena ini diprakarsai oleh Kaisar Agustus, atau Pax Romana, ya, kesejahteraan damai yang diprakarsai oleh Roma, oleh bangsa Romawi ini. Nah, ini menciptakan suatu sistem kehidupan yang baru di dalam masyarakat waktu itu. Kemakmuran bagi seluruh kekaisaran, ya, seluruh wilayah yang dikuasai oleh Agustus, itu menjadi ideologinya. Sehingga tadi dibangun jalan, dibangun pelabuhan-pelabuhan, dan supaya perjalanan laut itu menjadi lancar, lalu bajak-bajak laut itu diberantas oleh Agustus ini. Karena satu kota dengan kota yang lain itu sudah terhubungkan dengan jalan, sudah terhubungkan juga dengan jalur laut, banyak pelabuhan yang dibangun, maka kehidupan secara kesejahteraan, kehidupan ekonomi itu juga berkembang. Ya, kota-kota itu semakin menjadi pusat-pusat perjumpaan. Di dalam buku saya itu ini fenomena yang disebut sebagai kosmopolitanisme, kosmos, dunia. Ya,
polis itu kota, maka kosmopolitanisme adalah kota dunia. Satu kota itu sudah menjadi seperti dunia. Karena di kota itu, katakanlah kota Korintus, di Korintus ada orang Yahudi, ada orang Roma, ada orang Mesir, ada orang dari berbagai macam tempat yang bertemu. Bertemu untuk apa? Biasanya untuk berdagang. Maka menjadi kota perdagangan. Tetapi karena orang dari berbagai macam budaya, berbagai macam kultur ini bertemu, yang bertemu pasti juga adalah agamanya. Terjadi percampuran agama. Yang bertemu pasti adalah juga filsafatnya, cara berpikirnya, ini bertemu. Nah, dalam situasi seperti itu, orang sudah tidak takut pada orang asing. Kalau ada orang asing diterima, orang tidak takut pada ajaran-ajaran yang baru. Maka kalau ada ajaran baru itu tidak ditolak, tetapi didengarkan. Ya, nanti Paulus, ketika Paulus itu sampai ke kota Athena, para filsuf di Athena itu mengundang Paulus. Untuk apa? Untuk mendengar ajaran baru yang diwartakan oleh Paulus. Mengapa mereka sangat terbuka? Karena pada zaman itu mereka sudah punya sangat banyak keterbukaan pada agama lain, pada bangsa lain, pada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini memudahkan juga para misionaris Kristen untuk membawa iman Kristen itu pada bangsa-bangsa lain ini, di kota-kota di mana mereka berada. Maka sekat-sekat nasionalisme, saya orang Roma, saya orang Yunani, saya orang Mesir, saya orang Palestina, ini pelan-pelan itu hilang. Tidak ada sekat-sekat lagi. Apalagi karena secara budaya, dalam hal budaya, mereka sudah satu, budaya Yunani. Dalam soal politik kekuasaan, mereka sudah satu, dikuasai oleh bangsa Romawi. Sehingga orang dari berbagai macam budaya itu bisa bersatu, bertemu. Halangan-halangan nasionalitas itu sekarang semakin lama semakin hilang. Dan kota-kota menjadi pusat perjumpaan. Maka kosmopolitanisme ini menjadi penting karena menjadi jembatan pertemuan banyak elemen dalam masyarakat. Termasuk juga nanti kekristenan masuk dalam kultur yang sudah terbuka. Tidak harus masuk dalam suatu kelompok yang sangat tertutup. Bayangkan Helenisme itu masuk dalam kelompok Yahudi di Yudea, di Yerusalem, tidak bisa masuk karena mereka sangat menutup diri. Tapi di dalam situasi kosmopolitanisme di mana orang sudah banyak bertemu, orang merasa orang asing datang mengajarkan ajaran baru, diterima. Nah, tentu tidak diterima dalam arti langsung dipeluk, tapi mana yang baik itu diterima, mana yang tidak sesuai pasti akan disingkirkan. Baik, saya berhenti sebentar. Siapa tadi? Roni atau siapa yang tunjuk jari tadi? Baik, Roni silakan. Mengenai kosmopolitanisme ini, saya mau bertanya. Kan tadi dikatakan bahwa semua orang adanya keterbukaan di antara orang-orang di wilayah jajahan Kekaisaran Romawi. Dan pertanyaan saya, mengapa bangsa Yahudi menolak orang Samaria dan menganggap orang Samaria seperti mereka menolak orang Samaria. Iya, ya itu besok dengan Roma Indra akan jelas di pengantar perjanjian lama pasti ya. Tradisi sejarah yang membuat orang-orang Yahudi itu berbenturan dengan orang Samaria. Pasti itu beban sejarah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan selalu merasa diri kami ini kelompok pilihan, kelompok terbaik. Dan karena paham seperti ini, ideologi seperti ini, orang Yahudi tidak mudah menerima kehadiran orang asing. Termasuk juga tidak mudah menerima Helenisme. Maka tadi saya katakan, satu-satunya kelompok yang masih bisa mempertahankan identitas tradisional mereka adalah Yudea. Ya, karena masih punya Bait Allah Yerusalem. Tapi ini ciri.
masyarakat Yahudi pada waktu itu. Orang lain, bangsa lain itu adalah bangsa kafir. Kami ini umat pilihan Allah. Dalam perjalanan waktu, kerajaan Israel yang besar yang ditinggalkan oleh Daud itu kan pecah menjadi utara dan menjadi selatan. Ya kan? Dalam perjalanan waktu juga kerajaan utara mulai hancur, dibuang ke Asyur. Nanti tahun 587 kerajaan selatan juga hancur, dibuang ke Babilonia. Dan orang-orang Asyur, orang-orang Babilonia itu lalu mendatangkan orang-orang Asyur, orang Babel, orang asing ke tanah Palestina. Maka tanah Palestina, tanah Israel tidak lagi dihuni oleh orang-orang Israel. Siapa orang Israel yang masih ada di tanah Palestina adalah orang-orang miskin yang tidak dibawa ke pembuangan. Ingat ya, yang dibawa ke pembuangan itu kan orang-orang kelas atas, terpelajar, ya, pegawai-pegawai. Sementara orang-orang miskin itu masih tinggal di Palestina. Nah, orang miskin, orang Israel yang masih tinggal di Palestina kemudian hidup dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dan mereka kemudian juga bercampur, menikah, punya anak, punya keturunan. Nah, inilah yang disebut sebagai orang Samaria. Ketika orang-orang Israel dari pembuangan kembali lagi ke Palestina, mereka ketemu dengan orang Samaria ini. Di dalam diri orang Samaria memang ada darah Yahudi, darah Israel. Tapi para orang Yahudi yang merasa masih Yahudi asli ini tidak mau menerima mereka. Dalam diri kalian itu sudah ada darah orang asing. Sehingga mereka terus berbenturan sampai pada zaman Yesus. Ya, jadi ini situasi historis, situasi sejarah, tapi juga situasi politik yang waktu itu membuat mereka harus berbenturan. Itu Rani, itu sebabnya. Nanti kalau mempelajari sejarah perjanjian lama, pengantar perjanjian lama itu akan menjadi lebih jelas. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih. Masih ada? Nah, karena kota-kota itu sudah kosmopolis, sudah menjadi, atau teman saya masih ada yang tanya? Ya, silakan. Terima kasih Romo. Saya ingin bertanya berkaitan dengan perpindahan budaya. Setelah budaya Helenisme, ada pergantian budaya Roma begitu. Apakah budaya Helenisme itu dipertahankan atau dalam masa kekaisaran Agustus sendiri diubah begitu? Mohon penjelasan dari Romo. Iya, kalau budayanya tidak diganti, ya. Jadi Helenisme itu tetap menjadi budaya yang hidup kuat pada masa kekaisaran Romawi. Tadi saya katakan Romawi itu lebih kekuasaan militer, kekuasaan politik. Tetapi budaya yang hidup di wilayah yang dikuasai Roma tetap adalah budaya Yunani, Helenis. Maka kita bisa cukup jelas memisahkan kalau kekuasaan Romawi itu kekuasaan militer, kekuasaan politik, tapi budaya yang hidup di wilayah yang dikuasai Romawi itu tetap budaya Yunani. Bahkan nanti meskipun yang berkuasa secara politik itu Romawi, terjadi percampuran. Filsafat Yunani, filsafat Barat dan Timur itu akan bercampur menjadi satu. Dewa-dewa Romawi itu dengan dewa-dewa Yunani itu akan bercampur menjadi satu. Ya, sehingga yang di Roma itu disebut dewa, misalnya dewa siapa? Dewa cinta itu dewa siapa? Dewi Fortuna. Nanti di Yunani ada dewi cinta juga, Tekla. Nah, yang oleh orang Romawi disebut Fortuna, nasib baik, di Yunani misalnya disebut sebagai Tekla.
Jadi dua dewa-dewi yang berbeda kemudian akan disatukan menjadi satu, ya, satu pemahaman. Sehingga yang hidup dalam tradisi Romawi, ketika Romawi itu berkuasa, secara budaya, kultural itu tetap kultur Yunani. Ya, ini tidak digantikan, tidak dalam arti dikalahkan oleh Romawi lalu kultur Yunani ini hilang begitu saja. Kultur Yunani akan tetap hidup. Dan mungkin para pemimpin Romawi tidak terlalu menaruh perhatian pada budaya yang hidup itu. Karena perhatian mereka hanya pada militer, hanya pada pemerintahan. Sehingga budaya Yunani itu tetap menjadi budaya yang kokoh termasuk pada masa pemerintahan Romawi. Oke, jelas? Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Baik, saya akan lanjutkan. Nah, tadi dalam situasi kosmopolis, ketika suatu kota itu sudah menjadi kosmos, sudah menjadi dunia ini, terjadi percampuran berbagai macam filsafat. Ya, filsafatnya saling mempengaruhi. Kemudian percampuran pegangan-pegangan religius. Agamanya sudah bercampur. Tidak lagi murni agama Yunani, murni agama Yahudi. Karena ada suatu relasi dengan sekian banyak kota, maka juga ada agama-agama dari timur yang mulai masuk ke Yunani, ke Roma. Yang biasanya adalah agama-agama misteri yang masuk ke sana. Maka juga bertemu dengan agama yang lain, agama yang berbeda. Juga ada tatanan-tatanan kehidupan masyarakat yang pasti berubah. Ini mau tidak mau, ya, orang hidup di dalam satu situasi yang baru, kultur yang baru, tatanan politik yang baru, pasti juga ada perubahan-perubahan. Lalu penghargaan atas pemikiran pihak lain itu juga semakin kuat. Ya, kalau tadi saya katakan orang Yahudi itu biasanya menutup diri pada bangsa lain. Sekarang orang Yahudi harus belajar membuka diri. Karena mereka sudah hidup di Asia Kecil misalnya. Orang Yahudi ini sudah hidup di Roma. Nah, orang Roma sudah punya kultur keterbukaan. Orang Yahudi tidak bisa selalu menutup dirinya sendiri. Ya, meskipun ciri ketertutupan itu juga masih tampak, misalnya dengan ghetto yang mereka bangun itu. Kalau orang Yahudi tinggal di suatu kota tertentu, orang akan membentuk suatu kawasan, hunian yang khusus orang Yahudi. Ini tentu tidak salah, karena orang Yahudi itu punya cara hidup yang khas, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang setempat. Maka mereka menjaga diri supaya masih bisa menghayati hidup sebagai orang Yahudi yang baik. Tetapi karena hidup di kota yang sudah kosmopolis, mereka tidak bisa menutup diri begitu saja. Harus punya keterbukaan pada orang lain, pada filsafatnya, pada paham-paham agamanya, pada pegangan-pegangan hidupnya. Sehingga pemikiran orang lain, pemikiran pihak lain itu dibuka. Ya, untuk menjadi teman diskusi maksudnya. Maka ini juga membuka peluang bagi berkembangnya banyak pemikiran, banyak pandangan religius yang baru dalam masyarakat. Apa yang mau saya katakan dengan cara ini? Ya, kekristenan itu akan menjadi suatu paham iman yang baru yang juga masuk dalam dunia Yunani Romawi ini. Seandainya belum ada kosmopolitanisme, ketika kekristenan itu mau disampaikan kepada orang Korintus misalnya, orang Korintus masih hidup dalam ketertutupan, apa yang disampaikan oleh para penginjil, para rasul akan ditolak. Tetapi ketika orang-orang Korintus sudah mempunyai keterbukaan pada orang lain, pada ajaran iman yang lain, ketika ada orang memberitakan Yesus, iman akan Yesus, mereka akan punya keterbukaan. Tidak dalam arti langsung menerima ya. Paulus itu seringkali ditolak oleh orang-orang di sana. Tapi sikap terbuka
pada paham orang lain, pada pendapat orang lain, pada kehadiran orang lain, pada filsafat orang lain, termasuk pada iman orang lain, itu sudah mulai ada. Nah, pasti ini lalu nanti akan mempermudah iman Kristiani itu masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi ini. Karena unsur kosmopolitanisme. Maka nanti sambil membaca buku saya itu, coba lihat arti penting kosmopolitanisme untuk hidup orang pada zaman itu. Dan yang terpenting adalah soal keterbukaan. Orang terbuka pada pihak lain, pada paham, pada pendapat, juga pada iman orang lain. Nah, soal agama. Pada zaman Romawi ini ada dua jenis agama. Yang pertama adalah agama yang diakui. Istilah bahasa Latinnya adalah licit, ya, maka disebut sebagai religiones licite. Agama yang diakui, agama yang diterima. Kalau di dalam tradisi Indonesia ya mungkin dua, ada 5 atau 6 agama yang diterima itu. Artinya kalau orang-orang yang hidup di wilayah Romawi mengambil salah satu dari agama yang diakui, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Ya, tidak akan dikejar-kejar, tidak akan dianiaya. Tetapi ada kelompok lain yang disebut sebagai religiones illicite. Ya, agama yang ilisit, agama yang tidak diakui. Nah, mereka yang memeluk agama yang tidak diakui ini biasanya juga mengalami penindasan, penolakan, termasuk dari orang Roma. Nah, salah satu agama yang disebut sebagai agama yang diakui, ya, agama yang licit adalah agama Yahudi. Tentu agamanya orang Roma, agamanya orang Yunani, penyembahan pada dewa-dewi itu dianggap sah, licit, diakui. Agama Yahudi itu juga diakui, maka orang Yahudi tidak ditindas oleh pemerintah Roma dalam hal hidup beragama. Nah, kekristenan itu semula dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi. Nah, paham ya maksud saya? Agama Yahudi itu agama yang diakui. Kekristenan, iman akan Yesus, gerakan orang-orang Kristen, semula masih dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi. Maka kelompok Kristen diakui tidak oleh pemerintah Roma. Ya, karena dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi, kekristenan itu juga diakui. Lama-kelamaan, kelompok Kristen ini mulai terpisah dari agama Yahudi. Ya, apalagi ketika iman akan Yesus itu semakin kokoh, ditolak oleh orang Yahudi, maka pelan-pelan orang Kristen ini lepas dari agama Yahudi. Nah, dalam tahap awal kehidupan kekristenan inilah, lalu orang-orang Kristen banyak menghadapi kesulitan. Ditentang, dikejar-kejar, dianiaya oleh pemerintah Roma. Nah, ini dengan Romo Hasto akan belajar sejarah gereja, kan? Dalam tahap-tahap awal ini apa yang dialami oleh orang-orang Kristen adalah penganiayaan. Zaman penganiayaan, zaman penindasan oleh kaisar-kaisar Roma. Kaisar Nero, Kaisar Dioklesianus, itu yang melakukan banyak penindasan. Sehingga orang-orang Kristen harus menyingkir dari kota Roma. Ya, pergi ke pinggiran kota, tidak bisa hidup merdeka. Maka mereka masuk ke gua bawah tanah yang mereka buat, yang kita kenal sebagai katakombe itu. Masuk ke lorong-lorong supaya tersembunyi, aman. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh jemaat Kristen awal. Mereka mulai hidup terpisah dari tradisi agama Yahudi, harus berlawanan dengan agama Yahudi, dan harus berlawanan dengan pemerintah politik Romawi pada waktu itu, yang menindas mereka. Sehingga dalam zaman awal tradisi kekristenan di Roma, banyak martir Kristen yang mati di situ. Ya, karena tidak diterima sebagai agama yang sah. Kapan diterima sebagai agama yang sah? Baru nanti zaman Kaisar Konstantinus. Jadi abad ke-4, tahun 330-an, itu mulai diakui sebagai agama yang sah. Tapi lihat,
dari tahun 100 sampai tahun 300, 2 abad, agama Kristen itu menjadi agama yang dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi. Tapi kan selalu kita menyadari bahwa justru masa-masa kritis itu masa-masa orang mendapat kekuatan. Kita yang berjalan tanpa mengalami krisis, tanpa harus tersandung, tanpa harus jatuh, biasanya akan terlena meskipun kita sampai akhir. Tapi hidup orang beriman yang masuk dalam krisis yang berat, masuk dalam ujian yang berat, tetap tekun, maka sampai akhir itu orang memperoleh kekuatan. Dan itu yang dialami oleh gereja kita pada zaman atau pada masa pemerintahan Romawi. Mengalami banyak penindasan, mengalami banyak kematian martir, tetapi gereja itu tetap tumbuh dalam kekuatannya. Tidak hancur hanya karena krisis besar yang disebabkan oleh orang Roma pada zaman itu. Nah, ini tentang Roma. Maka tidak banyak yang disebut pengaruh dunia Romawi pada penulisan kitab suci. Ya, karena kitab suci itu ditulis itu tidak banyak dipengaruhi oleh kekuasaan politik Romawi. Ya, kita hanya mengenal kekuasaan Romawi karena ada cerita-cerita, ada informasi dari Perjanjian Baru yang menyebut Roma. Ada Pontius Pilatus, ada Quirinius, nanti Paulus itu akan naik banding kepada kaisar. Apa maksudnya naik banding kepada kaisar? Mengapa harus naik banding kepada kaisar misalnya? Ya karena pada waktu itu Palestina ada di bawah kekuasaan kaisar. Kalau Paulus itu bisa berjalan untuk memberitakan Injil lewat jalur laut, ini jalurnya siapa tuh ini yang dilalui oleh Paulus? Ini adalah jalurnya tentara-tentara Roma itu. Sehingga Paulus itu menumpang kapal tentara Roma untuk bisa sampai ke Roma, untuk naik banding kepada kaisar. Ini situasi yang dihadapi, misalnya nanti Roma itu, ya, untuk bisa membangun pelabuhan-pelabuhan, untuk bisa membangun jalan. Dari mana orang-orang Roma memperoleh biaya? Kira-kira dari mana pemerintah Roma itu memperoleh biaya pembangunan infrastruktur yang hebat itu? Ada yang tahu dari mana? Dari pajak Romo. Dari pajak yang dia tarik. Ya Pak Jokowi bisa membangun tol sebanyak itu dari mana? Kan dari pajak kita toh. Maka salah satu hal yang nanti memberatkan bagi orang-orang yang dijajah oleh Roma adalah soal pajak. Ya, karena semakin banyak jalan yang dibangun, semakin banyak gedung yang dibangun, semakin banyak pelabuhan yang dibangun, biayanya juga semakin besar. Dan untuk membiayai semuanya itu pemerintah Roma narik pajak. Orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi dimintai pajak. Pajaknya diambil. Dan ini berat kalau harus membayar pajak. Nah, pemerintah Roma apakah akan narik pajak begitu saja pada orang Palestina, orang Yahudi? Tidak. Akan bekerja sama dengan orang-orang tertentu menjadi petugas pajak. Maka ada Sakeus, ada Matius yang bekerja sebagai pemungut pajak. Lalu kita dalam cara berpikir seperti ini tahu mengapa orang-orang Yahudi itu benci dengan para pemungut pajak. Mengapa para pemungut pajak, pemungut cukai itu dikelompokkan dalam kelompok orang berdosa? Ya, karena secara ekonomis orang-orang Yahudi itu berat harus membayar pajak kepada kaisar. Tapi juga secara religius para pemungut cukai ini dianggap kamu ini orang najis karena kamu bekerja untuk penjajah, untuk orang asing. Nanti ketika Yesus ada di Yerusalem, ditanya oleh orang Farisi dan orang-orang Herodian, boleh tidak membayar pajak kepada kaisar? Nah, pertanyaan ini hanya bisa kita jawab atau kita pahami kalau kita mengerti konteksnya. Mengapa harus membayar pajak kepada kaisar?
Apa risikonya kalau saya tidak membayar pajak kepada kaisar? Ya, kalau Yesus mengatakan tidak boleh kita membayar pajak kepada kaisar, Yesus pasti akan bertentangan dengan kaisar. Tapi kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, loh berarti kamu tidak bersimpati pada orang Palestina, pada bangsamu yang harus menanggung pajak yang besar. Kalau begitu kamu bukan Mesias. Nah, itu arti penting kita memahami situasi Romawi pada zaman itu untuk memahami teks kitab suci. Juga kalau Yesus selalu mengatakan, coba perlihatkan itu mata uang itu. Gambar dan tulisan siapa itu? Dan orang Yahudi mengatakan gambar dan tulisan kaisar. Artinya mata uang yang mereka gunakan itu adalah mata uang Romawi. Mengapa mereka menggunakan mata uang Romawi? Ya karena mereka sedang ada dalam kekuasaan pemerintah Roma. Baik, ini yang perlu kita pahami tentang Romawi. Jadi praktis Romawi ini adalah kekuasaan politik militer. Tetapi budaya yang masih sangat kuat berkembang pada zaman itu tetap adalah budaya Helenis. Karena itulah kitab suci kita tidak ditulis dalam bahasa Latin. Ya, meskipun kitab suci itu ditulis pada masa pemerintahan Roma, tetapi tidak ditulis dalam bahasa Latin. Ya, ada di bawah kekuasaan Roma, tetapi budaya yang sangat kuat berpengaruh adalah budaya Helenis. Sehingga juga tulisan-tulisan Perjanjian Baru semua ditulis dalam bahasa Yunan. Jelas ya? Sudah capek duduk belum? Nah, saya sudah capek duduk, ini bokong saya sudah ke. Ada pertanyaan? Christian, silahkan. Kalian kalau sampai duduk boleh sambil tiduran di lantai situ juga enggak apa-apa. Oke, Christian. Oke. Pertanyaan dari saya, tadi kita dijelaskan mengenai pemerintahan dari Kekaisaran Romawi. Yang menjadi penjelasan juga berhubung dengan hal-hal politik. Ketika kita berbicara tentang politik, politik selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu pada saat itu tentu berhubungan dengan filsafat Roma. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan jalannya pemerintahan Kekaisaran Romawi? Apakah kaisar menggunakan filsafat Yunani atau adakah pilihan lain? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan di kota kosmopolis tadi, Roma? Terima kasih. Ya, kalau dalam hal ilmu pengetahuannya, ya dalam hal filsafat tentu saja ya, ilmu pengetahuan pada masa itu, tradisi Romawi ini masih sangat dipengaruhi juga oleh filsafat-filsafat Yunani pada waktu itu. Ya, filsuf-filsuf Romawi itu juga filsuf-filsuf yang menggunakan cara berpikir, cara filsafat orang-orang Yunani. Sehingga tidak banyak benturan antara cara berpikir Yunani dengan cara berpikir Romawi dalam hal filsafat. Ya, yang membedakan Yunani dan Romawi ini hanya kepentingannya. Ya, kalau Macedonia, Alexander Agung itu pengen supaya wilayah yang dia kuasai tidak hanya disatukan dengan kekuatan politik militer, tetapi disatukan dengan kekuatan budaya Helenis. Sementara Romawi itu tidak terlalu pikir tentang budaya. Ya, Romawi itu lebih berpikir tentang politik. Meskipun juga kalau ada kekuasaan Romawi di wilayah tertentu, maka bangunannya, gedungnya juga pasti akan menggunakan arsitektur Romawi, itu pasti. Tetapi dalam hal pemikirannya, filsafatnya, itu Romawi Yunani itu masih sangat berdekatan. Dan apakah itu berpengaruh pada cara hidup kosmopolitan? Iya. Orang yang berfilsafat itu kan orang yang sebetulnya sangat terbuka. Nggak mungkin kan kita berfilsafat dengan diri kita sendiri. Salah satu cara berfilsafat orang zaman itu adalah bertanya. Kalau orang bertanya, itu berarti orang tahu sedikit.
Orang yang bertanya itu bukan orang yang bodoh kan? Orang yang bodoh itu orang yang diam saja tidak bertanya. Ya, bukan berarti saya mengejek kalian yang belum bertanya loh ya, besok kalian akan bertanya. Tapi orang yang mendengar sesuatu tidak memahami tidak mungkin bertanya. Orang yang bertanya itu sudah memahami, meskipun sedikit, tapi saya ada pertanyaan ke sana. Dan ini gaya yang digunakan oleh Yesus juga kan? Ketika Yesus mengajar, ada yang tidak tahu, muridnya tanya. Karena ditanya, Yesus mengajar lebih lengkap lagi. Kadang-kadang yang diajarkan oleh Yesus ditentang oleh musuh-musuhnya, sehingga Yesus harus menjawab. Dan ini yang diajarkan semakin banyak. Termasuk saya juga seperti ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya hanya akan mengajar lurus-lurus saja seperti yang sudah saya siapkan. Tapi karena ada yang bertanya, ada yang menentang, ada yang mengatakan Romo itu salah, maka pengetahuan saya pasti akan semakin luas. Dan ini Paulus nanti juga akan menggunakan model tanya jawab seperti ini. Dan ini khas filsafat Yunani. Ya, nanti kalian akan belajar salah satu teknik yang digunakan oleh Santo Paulus dalam suratnya itu yang kita sebut sebagai diatribe. Diatribe itu pertanyaan dan jawaban. Paulus membayangkan di depannya itu ada musuh yang bertanya kepada dia. Dia menjawab. Jawabannya itu dikritik lagi oleh lawan bicaranya. Dia menjawab. Dan ini cara berfilsafat orang Yunani dengan tanya jawab. Maka ini pasti mempengaruhi situasi di kota itu. Ada keterbukaan yang sangat besar, tidak hanya pada orang lain secara fisik, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Filsafatnya itu tidak ditolak, tetapi diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kultur kosmopolis. Apakah itu yang dimaksud, Christian? Ya, terima kasih Romo. Oke. Siapa? Teman CSSR? Silakan. Ya. Selamat siang Romo. Selamat siang. Nama saya Efren. Saya mau minta klarifikasi saya dari Romo soal paham kosmopolitanisme yang ada pada saat Kekaisaran Romawi. Itu menurut saya kosmopolitanisme yang ada di buku yang Romo tulis itu menjadi penting karena menjadi jembatan pertemuan banyak elemen dalam masyarakat. Lalu dalam perkembangannya muncul paham yang menekankan pada persaudaraan itu dibangun atas dasar-dasar kewajiban yang melekat pada sisi kemanusiaan setiap insan. Lalu dalam perjalanan lagi, agama-agama asing itu dibedakan. Agama asing diterima, diakui, dan juga tidak diakui. Lalu agama Yahudi sendiri terpecah karena ini murid-murid Kristus itu membentuk sebuah agama, membentuk agama Kristen. Dalam hal ini, apakah kosmopolitanisme itu tidak menjadi penting lagi? Karena di bagian pertama tadi menjadi penting karena mempertemukan banyak orang. Lalu persaudaraan itu, mereka dalam hal perpecahan agama Yahudi dan Kristen itu, kan agama Kristen sering di orang-orang yang mewartakan Kristus itu ditindas. Lalu dalam hal ini menurut saya, ini persaudaraan yang menekankan pada sisi kemanusiaan setiap insan itu tidak diakui lagi, Rom. Apakah dalam hal ini kosmopolitanisme itu tidak berlaku lagi ketika dibedakan dua agama ini? Itu dari saya, Rom. Sekian dan terima kasih. Iya, ya kosmopolitanisme itu masih tetap berlaku juga ketika ada pertentangan, ya, ada penolakan pada suatu kelompok tertentu. Tidak perlu kita membayangkan bahwa mereka yang hidup dalam suatu situasi kosmopolis itu bisa menerima semua orang. Ya, kita yang hidup dalam kultur Bhinneka Tunggal Ika ini pun seringkali masih punya kecurigaan pada orang tertentu. Saya tidak menerima kelompok masyarakat tertentu. Meskipun kita sudah hidup dalam kultur keanekaragaman seperti ini.
Juga di tengah-tengah situasi kosmopolis zaman itu tetap ada kelompok tertentu yang ditolak. Nanti termasuk juga kelompok orang-orang Kristen ini ditolak oleh pemerintah Roma. Akan terjadi ketika orang-orang Yahudi itu juga diusir dari Roma. Dan mengapa orang Yahudi diusir dari Roma? Karena orang Yahudi benturan dengan kelompok Kristen soal Yesus. Berarti berbenturan soal keyakinan iman. Maka orang-orang Yahudi pun diusir dari Roma. Kita akan temukan nanti Priska dan Aquila di dalam Kisah Para Rasul, ya, yang diusir oleh Kaisar Claudius. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang semula tinggal di Roma. Karena orang Yahudi dan orang Kristen berbenturan, ya, baik orang Yahudi yang masih Yahudi maupun orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, seperti Priska dan Aquila, diusir dari Roma. Sehingga meskipun kulturnya kultur kosmopolis sangat terbuka, tetapi tetap ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak diterima. Entah karena perbedaan politik. Ya, orang-orang Romawi sendiri mana toh yang damai? Kaisar-kaisar Romawi itu ganti-mengganti karena keturunan, ya, dengan damai, ataukah dengan kudeta? Kalau kita ingat sejarah Romawi itu sebagian besar kaisar naik tahta karena merebut. Ya. Maka ini urusan politik, bagaimana saya merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan itu. Dan ini idenya orang Roma. Ya. Jadi dalam situasi kosmopolis pun tentu masih ada kelompok tertentu, entah kelompok politik, entah kelompok agama, yang tidak diterima di dalam masyarakat. Tapi tadi yang dikatakan sekarang dasarnya bukan dasar nasionalisme lagi, tetapi dasarnya adalah kemanusiaan. Sokrates itu sudah mengatakan, jangan tanyakan lagi kamu orang mana, dari bangsa mana. Karena sekarang kita tidak terpisah-pisah, tersekat-sekat oleh bangsa. Kita ini disatukan sebagai manusia. Maka dasar dari relasi satu sama lain itu adalah kemanusiaan kita, ya, persaudaraan, persahabatan, dan itu yang sudah diperkembangkan pada zaman itu. Apakah semua orang bisa menerima ide filosofi seperti itu? Ya, orang Yahudi itu belum bisa menerima pada zaman itu. Kami kelompok terpilih yang harus memisahkan diri dari orang lain. Mereka najis. Bersentuhan dengan orang asing itu sudah membuat badan saya juga tidak bersih. Ya, maka ini bisa dipahami bahwa situasi kosmopolis memang membuka relasi, membangun kembali pondasi relasi ini. Tidak pada satu kesatuan agama, kesatuan nasionalitas, tetapi pada suatu dasar kemanusiaan. Nah, ini muncul dari mana? Pasti muncul dari filsafat yang waktu itu sudah diperkembangkan. Tetapi dalam situasi seperti itu pun tetap ada satu kelompok-kelompok tertentu yang dikucilkan, yang ditolak. Nah, pada mulanya kelompok Kristiani mengalami itu. Ditolak, dikucilkan, bahkan juga ditindas. Kaisar Nero itu sampai pada akhirnya menuduh orang Kristen itu sebagai pengacau yang membakar kota Roma. Itu juga bagian dari upaya untuk membinasakan komunitas Kristen. Jelas? Semoga jelas ya. Oke. Seminari tinggi, silahkan. Saya Romo, terima kasih untuk pemaparannya. Saya Andreas Baladika. Saya mau melanjutkan tadi yang pertanyaan soal kosmopolitik, Romo. Menurut pandangan saya berarti kosmopolitik itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang dari Romawi, dan yang satu itu orang-orang yang dari luar, yang adalah bangsa dari kosmopolitanisme itu sendiri. Apakah berarti itu dengan adanya kosmopolitik itu justru nantinya akan membentuk banyak sekali benturan-benturan, lalu ada perpecahan dan lain-lain. Seperti ada tadi kan ada yang orang Yahudi yang menindas, belum lagi nanti ada orang Romawi yang juga ikut campur di sana. Nah, apakah itu juga akhirnya mempengaruhi juga
bagaimana cara Yesus di sana juga. Jadi Yesus itu disalibkan juga bukan hanya karena peran orang Yahudi yang tidak suka, tapi juga ada bagian-bagian dari kosmopolitik itu sendiri, orang-orang yang dari luar juga. Itu saja, Romo. Turun. Iya, terima kasih. Ya, pasti akan saling mempengaruhi. Ya, memang kalau disebut ada orang Romawi, ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, bukan Romawi, betul. Tetapi pasti tidak hanya 3 unsur ini, karena orang bukan Yahudi, bukan Romawi ini banyak sekali. Dan kekuatannya di dalam kancah politik Romawi mungkin lebih besar daripada orang-orang Yahudi. Orang Mesir misalnya, itu punya kekuatan yang besar. Orang Afrika Utara itu punya pengaruh yang lebih kuat daripada orang-orang Israel. Israel, Yahudi itu siapa tahu pada waktu itu. Itu kan hanya kelompok kecil bangsa. Yang sebagai satu kesatuan bangsa itu tidak kuat-kuat amat. Tergantung pada bangsa mana yang menguasai dia. Maka kita harus memperhitungkan tidak hanya 3 kelompok ini, tapi ada sekian banyak kelompok di dalam masyarakat dengan nasionalitas masing-masing yang juga sangat berpengaruh. Kita kenal orang-orang dari Afrika Utara gitu ya, termasuk Santo Agustinus, itu kan daerah Afrika Utara itu daerah yang sudah sangat Romawi. Kulturnya pun sudah kultur Roma, bahasanya juga sudah bahasa Latin yang digunakan di situ. Maka memang ini menjembatani pertemuan sekian banyak kelompok. Nah, kalau sekian banyak kelompok bertemu, perpecahan itu juga dimungkinkan semakin besar. Maka yang diamati tadi dalam peristiwa Yesus misalnya, Yesus itu kan bertentangan dengan siapa toh? Apakah Yesus itu berlawanan dengan orang Romawi? Kan tidak. Tidak pernah Yesus itu ditampilkan punya konflik tertentu dengan orang Romawi. Konfliknya Yesus itu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pun siapa? Apakah semua orang Yahudi itu memusuhi Yesus? Ternyata hanya kelompok pemimpin-pemimpin itu. Lah murid-muridnya Yesus yang banyak sekali itu tidak mungkin memusuhi Yesus. Tapi Yesus berbenturan dengan siapa? Ahli Taurat. Berarti itu kelompok khusus dalam masyarakat Yahudi. Dengan orang-orang Farisi, ini seperti partai khusus dalam masyarakat Yahudi. Dengan para imam, ini juga kelompok khusus dalam kepemimpinan Yahudi. Yesus benturannya dengan siapa? Dengan para pemimpin ini. Dan kalau Yesus dituduh, kamu sudah menghujat Allah. Karena peristiwa Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan itu dituduh oleh orang Yahudi, kamu sudah menghujat Allah. Semestinya, kalau tuduhannya adalah Yesus sudah menghujat Allah, hukumannya jelas. Yaitu Yesus harus dilempari dengan batu sampai mati. Karena itu aturan dalam agama Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Para pemimpin menangkap Yesus dan membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus mengatakan, adililah dia dengan hukummu sendiri. Artinya Pontius Pilatus tidak mau. Ini kan urusan kalian. Maka adililah dia dengan hukummu sendiri. Tapi lalu orang Yahudi mengatakan, kami tidak boleh menghukum mati. Mengapa ada perkataan itu? Apakah pada waktu itu bangsa Yahudi, para pemimpin, tidak lagi mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman mati? Mengapa Yesus harus dibawa ke Pontius Pilatus? Padahal Yesus tidak pernah berperkara dengan Pontius Pilatus, tidak pernah menentang orang Roma. Nah, ini perlu dicari, ya. Informasinya di luar kitab suci, tidak kita temukan di kitab suci. Mungkin ketika bangsa Palestina ada di bawah kekuasaan Romawi, mereka tidak lagi memiliki hak untuk menghukum mati. Kalau ada yang mau dihukum mati, perkaranya ini harus dilaporkan ke pemerintah Romawi yang waktu itu menguasai Palestina. Kalau pemerintah Romawi mengatakan oke, lalu mereka bisa menjatuhi hukuman mati. Tapi ini pun persoalan. Kalau mereka sudah tidak punya kuasa untuk menghukum seseorang dengan hukuman mati, mengapa Stefanus mereka bunuh? Ya kan?
Kalau pada zaman Yesus orang Yahudi itu tidak lagi mempunyai hak untuk menghukum dengan hukuman mati. Mengapa ada cerita wanita yang tertangkap basah berdosa? Di Yohanes bab 8. Dan orang-orang mengajukan wanita itu kepada Yesus dan mengatakan, Musa memerintahkan supaya wanita ini dihukum dengan hukuman mati. Berarti pada zaman Yesus dan sesudahnya, mereka masih punya hak untuk menghukum dengan hukuman mati. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian mereka membawa Yesus kepada Pilatus? Nah, jawabannya tunggu sampai nanti kalian belajar Injil-Injil sinoptik. Tapi itu fenomena yang tadi dilihat, bahwa benturan itu menjadi semakin besar juga karena ada sekian banyak kelompok yang bertemu. Kepentingan imam-imam, kepentingan ahli Taurat, kepentingan orang-orang Farisi. Ini mereka sama-sama merasa terusik oleh Yesus, oleh ajaran Yesus. Maka kelompok-kelompok yang biasanya bertentangan pun, seperti orang Farisi dengan orang Herodian, sekarang mereka bersama-sama. Jadi sahabat, padahal mereka semula bertentangan. Hanya untuk membunuh Yesus. Ya, sekian banyak kelompok dengan kepentingan masing-masing berhadapan dengan Yesus, dan mereka bersatu padu untuk kemudian menghukum Yesus. Dengan semakin banyak kelompok yang bertemu dalam situasi kosmopolis, di satu sisi itu menguntungkan, karena pertemuan dengan kelompok lain itu akan memperkaya, tetapi di lain sisi juga memang membuka semakin banyak benturan, konflik. Maka itu pengamatan yang betul, ya. Di satu sisi situasi kosmopolis itu membuka ruang perjumpaan yang semakin besar. Di sisi lain juga memunculkan ruang konflik, benturan-benturan yang juga semakin banyak. Oke, ada tambahan atau ada tanggapan yang lain tentang hal ini? Kosmopolitanisme yang merupakan ciri dari situasi hidup masyarakat Romawi pada masa itu. Oke, jelas. Baik, kalau jelas, kita tinggal punya setengah jam ya. Kita akan lihat situasi Palestina. 1/4 jam. Oke. Nah, kalau ada Yunani, ada Roma, sekarang ada Palestina. Ini tempat di mana Yesus hidup, para murid juga hidup, di mana tradisi Kristen dalam tahap yang paling awal itu juga berkembang. Kalau kalian melihat peta di belakang, ya, peta di bagian belakang di sana, Palestina itu siapa toh? Palestina itu kan negara yang sangat kecil di sekitar wilayah Mediteran yang luas itu. Dan kalau kita perhatikan di situ, Palestina itu wilayah yang selalu bergantung pada kekuasaan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah Palestina itu merdeka dalam arti tidak dikuasai oleh bangsa lain, tidak dipengaruhi bangsa lain. Ya, dalam sejarahnya itu hanya beberapa tahun terbebas dari pengaruh bangsa lain. Tapi dalam perjalanan panjang sejarah mereka, Palestina itu selalu dikuasai oleh bangsa lain. Kalau Asyur itu sedang kuat, maka Asyur akan menguasai wilayah Palestina. Semula Mesir sangat kuat. Maka Mesir yang menguasai Palestina. Mesir itu pengaruhnya mulai hilang digantikan oleh Asyur. Nanti Asyur ini pengaruhnya hilang digantikan oleh Babilonia, dikalahkan oleh Babilonia. Nah, kalau yang sedang kuat itu Mesir, Palestina itu dikuasai oleh Mesir. Kalau yang sedang berkuasa Asyur, Palestina dikuasai Asyur. Kalau Babilonia zaman Nebukadnezar itu mengalahkan Asyur, Palestina juga di bawah Babilonia. Babilonia membuang orang-orang Israel ke Babel. 50 tahun kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia, Raja Darius itu. Maka orang-orang buangan itu boleh kembali ke Yerusalem. Tapi wilayah Palestina sudah di bawah Persia. Persia hidup terus tahun 530-an itu sampai datang yang namanya Alexander Agung itu. Ya, wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh Persia direbut oleh Alexander Agung tahun 300-an.
Ini berlangsung terus sampai akhirnya datang Romawi tadi, tahun 64, 63 sebelum Masehi. Sehingga dalam perjalanan sejarah, orang Israel, bangsa Israel itu selalu ada di bawah kekuasaan bangsa lain. Tidak pernah menjadi negara yang bebas. Mereka cukup bebas, cukup merdeka itu pada zaman Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Bukan karena mereka bisa menang melawan para penguasa itu, tetapi karena Asyur waktu itu sedang melemah. Ya, sedang sibuk dengan urusan internal, sehingga Israel itu bisa hidup cukup bebas. Tetapi selama perjalanan sejarah itu, Israel itu selalu ada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa asing. Ini secara politik. Israel tidak pernah menjadi suatu bangsa yang relatif merdeka, bisa mengurus dirinya sendiri. Ya, paling pada zaman Daud itu dia mempunyai kekuasaan yang kokoh, ya, zaman Daud. Daud bisa mengalahkan tentara-tentara Filistin itu yang menjadi ancaman utama mereka. Tapi sesudahnya itu kekuasaan Palestina, Israel selalu ada di bawah bayang-bayang kekuasaan-kekuasaan besar yang ada di sekitarnya. Nah, karena sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya asing ini, lalu juga pasti sangat rentan pada pengaruh-pengaruh asing. Meskipun tradisi Yahudi itu tradisi yang relatif kokoh, ya, punya tradisi religius yang kuat, yang tidak mudah begitu saja dipengaruhi oleh budaya yang lain. Tapi mau tidak mau karena berjumpa dengan sekian banyak bangsa, pasti ada pengaruhnya. Nah, masuk pada zaman Perjanjian Baru, ya, mulai ada Helenisme itu, kelompok Yahudi ini terbelah menjadi dua. Yang satu itu adalah kelompok yang mau menerima tradisi asing, tradisi Helenis. Yang satu adalah kelompok yang sama sekali menolak tradisi asing. Maka nanti kehadiran yang namanya Antiochus Epiphanes dari bangsa Seleukus yang memaksakan Helenisme pada orang-orang Israel, ini akan menjadi kasus besar. Ketika orang-orang Yunani itu memaksa supaya orang-orang Yahudi makan daging babi misalnya, tidak lagi sunat, kemudian tidak lagi membaca Taurat, itu menjadi ancaman yang besar bagi orang Yahudi. Maka muncul pemberontakan Makabius, ya, tahun 160-an itu. Ini berarti suatu benturan, ya. Orang Yahudi harus berbenturan dengan bangsa Seleukus, dengan orang-orang Macedonia, orang-orang Yunani. Dan ini yang terus terjadi. Tetapi situasi ini pun nanti akan memunculkan suatu kekayaan baru dalam tradisi Yahudi, ya, berjumpa dengan situasi berat, situasi krisis, berhadapan dengan bangsa orang-orang asing, ini membuat mereka akan bertanya tentang hidup mereka. Dan dalam situasi krisis itu justru orang Yahudi itu bisa bertahan sampai akhir. Sehingga secara politik memang ini negara yang sangat kecil, yang selalu dipengaruhi oleh bangsa-bangsa besar yang lain yang ada di sekitar. Mereka tidak pernah menjadi suatu bangsa yang mandiri. Tapi secara budaya atau secara religius dalam hal keagamaan, bangsa Yahudi ini punya ciri khas religius yang kokoh. Ya, sudah dibangun itu sejak zaman Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Kita punya warisan perjanjian lama yang begitu hebat ini. Dari bangsa seperti apa toh? Bangsa yang sangat kecil. Bukan bangsa yang sangat besar. Tetapi meskipun kecil bisa mempertahankan tradisi iman mereka itu secara luar biasa. Dan itu menurut saya kekayaan kekuatan orang-orang Yahudi. Ya, mereka meskipun bangsa kecil, kadang-kadang teraniaya, kadang-kadang tertindas, tetapi memiliki kekuatan tradisi iman yang kokoh. Yang semula itu diwartakan tadi saya katakan secara lisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain sampai pada bentuk tertulis yang sekarang ada di dalam perjanjian lama kita. Dan hanya karena ada perjanjian lama, ada tradisi Yahudi, maka ada perjanjian
baru, ada tradisi Kristiani yang juga berakar pada tradisi religius Yahudi. Sehingga meskipun secara politik tradisi Yahudi itu, Israel itu tidak sangat kuat, tetapi secara religius tradisi Israel ini sangat kuat. Terutama juga dalam tradisi religius kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, agama yang disebut agama Semitik ini mau tidak mau mengalir dari tradisi Yahudi. Dari Abraham yang menjadi bapak orang beriman. Tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi kita orang Kristiani. Juga bagi teman-teman kita yang Muslim. Itu juga bapak orang beriman. Sehingga kalau kita mencermati kekayaan kitab suci, berarti juga kita mencermati, mempelajari, menggali kekayaan iman tradisi Israel yang memang luar biasa. Maka secara politik Israel itu bukan siapa-siapa. Terlalu lemah, terlalu kecil berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi bangsa yang kecil ini bisa mempertahankan tradisi iman yang kokoh. Ya, yang satu. Tidak berarti bahwa kemudian hanya ada satu kelompok di dalam tradisi Israel. Ada kelompok Saduki, ada kelompok Farisi, ada kelompok Eseni, ada kelompok Selot, yang juga dalam hal-hal tertentu berbenturan. Tidak selalu rukun kelompok-kelompok ini. Nanti setelah perpecahan kerajaan utara dan kerajaan selatan, dua kerajaan ini juga berbenturan terus-menerus. Yang satu memusatkan diri di Yerusalem, di Bait Allah, yang satu akan memusatkan diri di Gunung Gerizim. Ya, membuat tempat ibadah sendiri. Ketika dalam perjalanan Helenisme, kelompok selatan masih mau mempertahankan identitas religiusnya, tidak mau dipengaruhi kelompok Helenis, kelompok utara, ya, wilayah utara, membuka diri pada unsur-unsur Helenis. Sehingga meskipun satu kelompok kecil, ini toh di dalamnya itu juga ada kelompok-kelompok yang lebih kecil, kelas-kelas tersendiri, ya, sekte atau sekolah-sekolah tersendiri, yang juga kadang-kadang berbenturan. Tetapi sebagai kebersamaan mereka mewariskan tradisi iman yang kokoh yang juga menjadi akar dari tradisi iman Kristiani kita. Ini tentang kelompok Yahudi, lalu nanti bisa dilihat dalam perjalanan waktu, juga bisa dibaca dari buku saya itu, informasi-informasi lain tentang Romawi, Yunani, dan Yahudi. Minggu depan kita akan bicara soal pembentukan teks, ya. Saya kemarin mengatakan kan kitab suci kita ini tidak jatuh dari langit, sudah dalam bentuk tulisan utuh seperti ini. Tapi kitab suci kita ini terbentuk dalam satu proses yang panjang. Dari tradisi lisan, mulai ada tradisi tertulis, kemudian mulai ada yang meredaksi, dari apa yang sudah diredaksi lalu dipilih-pilih mana yang masuk dalam kitab suci kita dalam proses kanonik sampai kita punya kitab suci kita. Nah, minggu depan saya akan mencoba mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembentukan Injil. Saya akan kirimkan bahan untuk bisa dibaca sehingga minggu depan kita bisa menggunakan lebih banyak waktu untuk berdiskusi, untuk tanya jawab. Ya, saya kira suasananya akan seperti ini. Semoga saya tidak memberikan banyak bahan yang menyita lebih banyak waktu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, itu akan lebih memperkaya kita. Bahan-bahan silakan dipersiapkan sendiri dalam studi pribadi dan akan saya sediakan di LMS. Oke, ya. Terima kasih untuk pertemuan kita siang hari ini. Kita bertemu kembali hari Rabu yang akan datang. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali. Dadah. Terima kasih.